mengasihimu dan memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Itulah kerinduan hati kami ya Tuhan. Secara khusus, saat ini ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kami berdoa biarlah Engkau berikan sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman itu melakukannya supaya kami hidup dalam berkat-berkat dari firman-Mu. Berikan sikap hati yang benar bagi kami, bagi hamba-Mu juga. Sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu. Pakai hamba untuk jadi alat serong berkat pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk beribadah bersama, dan kita akan belajar dari firman Tuhan satu ayat saja. Mazmur 23 ayat 4. Biasanya kita sudah hafal ya Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Tapi kali ini kita akan membaca ayat 4 saja. Kita baca Mazmur 23 ayat 4. Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. Mazmur 23 ayat 4. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Luar biasa ayat ini. Bapak Ibu Saudara, Mazmur-Mazmur. Kalau kita baca banyak Mazmur yang berkaitan dengan keluhan-keluhan. Tetapi Mazmur ini adalah pernyataan keyakinan, tetapi ungkapan-ungkapan yang kalau kita lihat yang sangat menguatkan dan menghiburkan. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu jelas sekali. Ayat 1 Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun, jadi ada kata membimbing, ia menuntun aku ke air yang dia menyegarkan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Masuk ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Di antara Yerusalem dan Yeriko ada sebuah lembah yang biasa mereka namakan lembah kekelaman. Jadi Daud pada zaman dulu dia sudah biasa ya jalan di lembah kekelaman. Tapi lembah kekelaman ini adalah suatu gambaran, situasi. Tapi kalau dalam terjemahan-terjemahan lain dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Jadi lembah kekelaman itu bisa berkaitan dengan maut atau kematian, tetapi lembah kekelaman adalah gambaran situasi keadaan yang sulit, yang suram, yang menyedihkan. Tadi malam dalam rangka persiapan khotbah ini, saya melihat kiriman-kiriman WA tentang bencana yang menimpa kota kelahiran saya, Manado. Banjir dan tanah longsor. Dan mereka mengangkat orang yang tertimbun dengan longsor. Jadi ada kisah seseorang polisi, dia dengar air sudah mulai masuk, jadi dia pergi ke dapur untuk menghalangi air. Tiba-tiba tanah jatuh dari atas dan mereka meninggal. Banyak tragedi. Jadi lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut juga berkaitan dengan tragedi dalam kehidupan. Lembah kekelaman dapat merupakan lembah atau keadaan yang menguras air mata kepedihan kita. Saudara-saudara, kisah pilu di tahun 2021 ini awal tahun. Kita dengar ada pesawat yang jatuh. Kita dengar ada banjir. Kita dengar kemudian ada gempa di Sulawesi Barat. Dan ada yang tertimbun dengan puing-puing rumah. Kemudian tadi malam di Manado dan sekitarnya, banjir, tanah longsor. Saudara-saudara, ini lembah kekelaman. Entah tidak tahu apa lembah kekelaman kita. Tema khotbah saya pada saat ini, tidak perlu takut kepada lembah kekelaman. Atau ketika kita melewati lembah kekelaman. Nanti saya akan khotbah berturut-turut hari ini. Kemudian minggu depan juga Mazmur 23 tempat, tapi dari sisi yang berbeda. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kendati demikian, sekali lagi, bersama Tuhan Sang Gembala yang baik, kita tidak perlu takut atau kita tidak perlu gentar ketika kita berjalan
atau melewati atau berhadapan dengan lembah kekelaman. Kita dapat menghadapi, kita dapat melewati lembah kekelaman itu. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghadapi? Bagaimana kita bisa berjalan di dalam lembah kekelaman? Kita dapat menghadapi atau kita dapat berjalan dalam lembah kekelaman apabila kita menyadari ada 3 hal penting di satu ayat ini. 3 hal penting ini tersirat di dalam Mazmur 23 ayat 4. Jadi ketika kita menghadapi dan berjalan dalam lembah kekelaman, yang pertama kita harus sadar bahwa yang pertama, lembah kekelaman itu ada. Itu dulu. Lembah kekelaman itu ada. Pergumulan persoalan itu ada. Tantangan kepahitan itu ada. Jadi jangan kita bilang begini, lembah kekelaman itu apa? Orang percaya, orang Kristen itu tidak akan mengalami kesulitan, tantangan, persoalan. Yang bilang itu siapa? Jadi kalau kita baca ayat ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya lembah kekelaman itu, lembah air mata itu, lembah pergumulan itu benar-benar ada dan nyata. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, ungkapan di dalam ayat 4 kita lihat, ungkapan sekalipun dalam ayat 4 itu menegaskan bahwa lembah kekelaman benar-benar ada, sungguh-sungguh nyata. Nah, kalau itu ada dan nyata, maka kita harus benar-benar siapkan hati, ya toh? Misalnya kita dibilang begini, sebentar kita pulang, ada pohon yang tumbang di sana. Kita harus siap toh? Yang kita bilang, tidak ada. Baru sudah ada pohon tumbang, kita tabrak saja. Waduh, bahaya. Jadi dengan pernyataan firman Tuhan yang tersirat di sini menegaskan lembah kekelaman itu nyata ada, supaya kita benar-benar selalu waspada dalam kehidupan kita. Setiap hari waspada. Lembah kekelaman itu bisa ada di keluarga, di rumah tangga, di tugas pekerjaan, di sekolah. Kira-kira lembah kekelaman itu apa bagi anak muda? Mungkin putus cinta, aduh. Yang kecil-kecil jangan dulu putus cinta ya, tidak ada cinta-cinta. Lembah kekelaman bagi kita yang bekerja itu apa? Mungkin tumpukan pekerjaan yang membuat kita harus bergumul dan menyelesaikan sampai pagi dan besoknya mungkin sakit. Sementara itu ada tugas tanggung jawab yang lain. Tapi lembah kekelaman itu bisa berkaitan dengan maut juga, kematian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Ungkapan ini penting sekali. 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Saya tekankan ada ungkapan di situ, jangan kamu heran. Jangan kamu heran kalau apa? Jangan kamu heran kalau kamu menghadapi pergumulan penderitaan. Jangan heran. Itu menegaskan apa? Itu menegaskan itu betul-betul ada, itu betul-betul nyata. Saya dalam kehidupan saya dengan Ibu Heni, kami sudah menikah 30 tahun lebih. Saudara, kira-kira apa yang saya takutkan dan khawatirkan? Yang saya takutkan adalah yaitu kalau saya pergi atau Ibu Heni pergi, sehingga saya selalu berketawa dengan Tuhan. Tuhan, kalau boleh jangan dulu kah? Ya toh? Bagaimana ya anak-anak, dengan Billy dan Gita? Ya don't urus sendiri. Tapi itu membuat takut, membuat cemas. Tapi saudara, kita harus sadar bahwa itu betul-betul ada. Ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada rekan kita baru dipanggil Tuhan. Rupanya kesaksian-kesaksian yang saya dengar yang pada waktu ibadah penguatan iman 3 hari setelah kematian, rupanya beliau ini berteleponan dengan seorang hamba Tuhan sampai larut malam berbicara tentang rencana pelayanan ke depan. Sampai mereka ada perjanjian, sudah kita selesaikan dulu pembicaraan ini, nanti besok lagi. Besok kita ketemu di gereja, baru kita cerita tentang rencana pelayanan. Tetapi rencana itu stop sudah, karena Tuhan panggil pada jam 5:30 atau jam 6 pagi. Dan saya bisa membayangkan bagaimana perasaan istri dan anak-anak, ya. Dan hamba Tuhan yang bercakap dengan dia, wah ada rencana baru tidak ketemu. Tapi ketika kita mengetahui peristiwa ini, kita tahu bahwa betul-betul lembah kekelaman itu ada supaya kita siap, ya, menyiapkan hati dan tidak boleh heran. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika menghadapi dan berjalan dalam lembah kekelaman, kita harus sadar bahwa lembah kekelaman itu cuma sementara saja. Sementara. Saudara-saudara, artinya apa?
Lembah kekelaman itu atau situasi sulit itu atau keadaan yang bisa menguras air mata itu sifatnya sementara. Kami pada waktu menghadapi lembah kekelaman terberat bagi saya adalah waktu masalah corona itu. Terkonfirmasi COVID-19. Aduh. Karena apa? Karena kita mau jaga supaya orang lain tidak kena dengan kita. Dan itu pergumulan. Nah, kemudian itu terbawa pada waktu kami ke Manado berobat, sudah beli tiket mau pulang. Yang saya takutkan lagi datang, yaitu jangan-jangan kami kalau di rapid reaktif. Dan betul, pada waktu di rapid kita reaktif. Memang rencana Tuhan itu indah, selalu indah saya yakin. Seperti kesaksian yang kemarin tuh, yang Sriwijaya Air yang jatuh, ada 2 orang protes karena pada waktu di rapid mereka ternyata reaktif dan mereka tidak bisa berangkat. Dan harus diswab bayar 2 jutaan atau jutaan. Mereka tidak punya uang, protes-protes. Tapi pada waktu mereka di kapal, mereka dengar pesawat jatuh, mereka cuma perasaan tidak bisa diungkapkan. Kalau kami ada di pesawat itu, berarti kami juga bagian yang Tuhan izinkan mengalami kecelakaan. Saudara-saudara, lembah kekelaman itu benar-benar ada, tetapi lembah kekelaman itu, situasi sulit itu, keadaan yang menguras air mata itu sifatnya sementara. Jadi pada waktu kami di rapid, saya pulang rumah dan ibu-ibu saya tidak cerita di ibu. Saya berdoa begini, Tuhan, saya sudah harus kembali ke Manokwari. Rumah saya bukan di bukan rumah kami ini, tapi rumah saya ada di Manokwari. Saya harus balik. Bagaimana caranya? Wah, kami harus rapid antigen, tusuk di hidung. Dan saya yakin ada Damai Sejahtera dan saya dan ibu pergi. Dan pergi itu orang antri banyak. Saya bilang, Mama yuk, kalau ada yang corona sini kita kena aja, apa ini? Orang sampai baku susun dan ya kita tunggu saja. Karena kita perjalanan jauh pergi. Tetapi setelah di swab antigen ini, saya dan ibu duduk dan cerita dia, hati saya damai sejahtera. Ketika dapat hasil saya bilang, Ma, buka saja pada waktu di mobil, jangan buka di sini. Tetapi waktu terima barang itu, dia bilang begini, periksa jangan-jangan ada yang salah data. Terpaksa buka. Tapi waktu buka saya hanya lihat data, karena saya tahu, waktu lihat ini, tuh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai di mobil, terima kasih, Tuhan bisa pulang besok. Kalau tidak, belum ada. Tetapi, ini juga termasuk lembah kekelaman di mana perasaan yang begitu mencekam, di mana kita rindu ke sana tapi tidak bisa. Tapi ketika kita melewati, itu cuma lewat saja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat baik-baik tempat itu. Ada kata berjalan. Ya tadi kan kata sekalipun. Sekalipun aku berjalan. Kata berjalan dalam ayat ini menegaskan bahwa lembah kekelaman itu hanyalah tempat untuk lewat. Bila kiri kanan, lembah kekelaman cuma tempat lewat saja. Amin. Lembah kekelaman itu cuma tempat untuk lewat. Hanya jalan saja, jalan. Memang kalau dari Yerusalem, baru turun kan Yerusalem tinggi, turun ke Jericho ada lembah dalam, katanya 232 meter di bawah kan? Ya itu jalan, itu bukan tempat tinggal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dari awal saya katakan berjalan atau melewati lembah kekelaman. Lembah kekelaman bukan tempat kita tinggal. Bukan. Saudara-saudara, yang perlu kita lakukan hanyalah apa? Kalau jalan yang perlu kita lakukan hanyalah apa? Berjalan. Iya toh? Artinya apa? Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara kena pergumulan, persoalan, tantangan yang begitu berat, jangan menangis di tempat, menangis tapi jalan. Ya. Aduh Tuhan, aduh kenapa saya ini tinggal di tempat terus, aduh. Pada waktu saya pelayanan di satu tempat, saya tidak memberitahu di mana. Saya heran. Pagi-pagi itu, biasanya kalau di pedalaman, pagi-pagi itu ada nyanyian dari orang-orang tua, betul kan? Dan jam 4 pagi, saya bangun sendiri, ada nyanyian ini. Dengar, dan saya tanya, apa itu? Dia bilang, itu firman Tuhan yang misi-misi ajarkan. Mengapa saya tekankan kata misi-misi? Orang-orang sekarang sudah tidak menghargai sebagian, tidak menghargai pelayanan misi,
Dan datang yang baru-baru seperti baru ini yang betul. Padahal Yesus sudah ajarkan kebenaran. Nah, saya lanjut. Dan saya begitu terpesona. Tapi satu saat di satu tempat, pagi-pagi saya dengar, sore-sore saya dengar seperti menyanyi tapi menangis. Dan saya tanya, kenapa dia menangis? Oh, ada yang meninggal. Oh, kalau begitu kita pergi lihat. Apa-apa, cuma meninggal lama. Hah? Kapan meninggal? 2 tahun lalu. Wah, 2 tahun lalu masih menangis sampai sekarang. Jalan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, yang perlu kita lakukan hanyalah berjalan dan teruslah berjalan. Sebagai pemimpin-pemimpin, Pak Ibu Yanti, Pak Barnabas, Ibu Heni, dan semua kita, itu pergumulan persoalan dalam pekerjaan banyak. Tapi kan kita lihat, aduh, tinggal di tempat. Jalan. Karena berjalan bersama siapa? Bersama Gembala, bersama Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan, persoalan, dan tantangan itu sifatnya sementara. Tapi pertama kita harus berpikir begini, pergumulan, persoalan, tantangan, lembah kekelaman itu ada. Tahu di hati kita ada, supaya kita waspada. Dan ketika kita datang dan melewati lembah kekelaman seberat apapun, ingat itu jalan. Berjalanlah terus. Kita harus terus berjalan mengikuti Sang Gembala yang baik. Sekarang pertanyaan, kalau di tengah jalan itu, di lembah kekelaman, saya tidak mampu lagi, bagaimana? Jangan takut, bahkan di saat kita tidak kuat lagi untuk berjalan, kita tidak akan ditinggalkan oleh Sang Gembala. Tidak akan ditinggalkan. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti mengapa tidak akan ditinggalkan, kita akan lihat di garis besar yang ketiga. Tapi yang jelas, ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, di tengah pergumulan kehidupan, ketika kita tidak kuat lagi, Gembala tidak akan tinggalkan kita. Karena Yesus berkata apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kalau dia tidak tinggalkan kita apa? Pandang terus kepadanya. Ibrani pasalnya yang ke-12, pasalnya yang ke-11 dan 12 itu juga. Pandanglah pada Yesus yang telah lebih dahulu menderita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama, lembah kekelaman itu ada, nyata. Yang kedua, lembah kekelaman itu bukan tempat, kita cuma lewat. Tugas kita apa? Jalan saja, berjalan, teruslah berjalan. Yang ketiga, lembah kekelaman itu suatu kesempatan atau peluang. Kalau kita diizinkan memasuki lembah kekelaman, itu peluang bagi kita, kesempatan bagi kita. Artinya, dalam lembah kekelaman kita dapat melihatnya sebagai kesempatan atau peluang yang baik bagi kita. Pertanyaannya, peluang apa? Kesempatan untuk apa? Ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kesempatan pertama untuk mengalami Tuhan. Ketika pergumulan, persoalan, tantangan datang lembah kekelaman, itu kesempatan kita mengalami Tuhan. Mungkin waktu kita senang-senang, kita tercukupkan, tidak sakit, sehat-sehat semua, dan punya banyak teman, tidak ada musuh, tidak ada orang yang cerita-cerita kita. Kalau menyanyi dan bilang di gereja, haleluya, puji Tuhan. Pas di luar, haleluya, puji Tuhan. Ya, tapi kalau ada pergumulan, ada persoalan, apa yang kita lakukan? Tuhan tolong, walaupun tidak pernah. Nah, yang biasa naik pesawat, sudah tahu ini ya. Kalau kita naik pesawat, terbang bagus, tenang-tenang, betul toh? Tapi tiba-tiba, ya pengumuman dari pramugari, kita akan memasuki awan gelap. Silakan pasang sabuk pengaman. Coba goyang sedikit, biasa saja. Tiba-tiba, namanya turbulensi. Seperti jatuh. Pernah saya ikut dan terjadi itu. Itu bulan Januari, pulang dari Manado. Kita tertunda, harusnya berangkat jam 6, setengah 6. Tertunda sampai setengah 8 kan. Tapi akhirnya pesawat jalan. Dia bilang, berani nih pilot. Saya bilang dalam hati, bukan pilot yang berani. Walaupun pilot berani, tapi kalau pesawat rusak. Terbang, tapi biasanya begini. Dulu ada satu maskapai, tidak saya sebutkan, dia sudah tidak ada lagi.
tinggi, tiba-tiba langsung kedengaran suara menyebutkan nama Tuhan macam-macam, tapi ada Tuhan tolong, ada darah Yesus, yang lain saya tidak mau sebutkan. Itu lembah di tengah lembah kekalaman orang berseru nama Tuhan. Dan saya pernah mengalami pada waktu masih kuliah, bukan mengalami, melihat orang yang main biliar. Biliar itu main taruh-taruhan dan judi itu. Tiba-tiba gempa besar. Waktu gempa langsung turun, lari semua turun tangga. Selesai gempa, dong pergi main lagi. Saudara, tapi kita tidak boleh main-main seperti itu. Karena bencana itu tidak main-main, toh. Ketika kita mengalami lembah kekelaman, itu saatnya untuk mengalami Tuhan. Tapi kalau tidak lembah kekelaman, tetap mengalami Tuhan ya. Jangan lupa puji Tuhan. Yang kedua, kesempatan bagi kita untuk mengalami penyertaannya. Dikatakan sebab engkau besertaku. Kemudian kita berkesempatan untuk mengalami kasih dan tuntunannya. Kita berkesempatan untuk mengalami perlindungannya. Itu tongkat. Tongkat itu agak ramping, kemudian ada bengkok. Biasanya kalau domba nakal, dia jalan, dan gembala biasa pakai tongkat itu jalan kesembunyi-bunyi. Kalau di lembah kekelaman kan mata domba itu buram, tidak bisa lihat, kabur. Tok, gembala dengar suara tongkat dan ikut, domba dengar suara tongkat dan ikut suara tongkat dari gembala. Tapi ada anak-anak domba-domba yang nakal-nakal, gembala ambil ini tongkat, baru dia tarik, masuk. Tapi ada gada juga, itu agak lebih pendek. Ada penafsir bilang sama saja. Itu bahannya sama, bisa jadi tongkat, bisa jadi gada. Tapi gada itu berfungsi untuk menghalau binatang-binatang buas yang mau menerkam domba. Nah, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, di sini jadi Tuhan menuntun kesempatan untuk mendapat tuntunan Tuhan, tetapi perlindungan Tuhan juga. Bahkan saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, ketika kita tidak mampu lagi berjalan, menurut Yesaya 46 ayat 4, Dia menggendong kita. Mari kita baca Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat yang ke-4. Nanti ada Rizka tunjukkan di situ. Sama-sama kita baca ya. 1, Yesaya 46 ayat 4. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggungmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini yang menarik. Aku telah melakukannya. Melakukan apa? Menggendong. Sampai masa tuamu. Artinya begini, dari dulu sampai tua kita, ada saat-saat di mana Tuhan gendong kita ketika tidak mampu. Hanya berserulah seperti Daud. Aku berteriak minta tolong. Setelah mampu lagi. Saya ingat dulu saya pelayanan di Indabri. Tahun berapa itu? Sudah lama sekali. Kemudian dia bilang begini. Dari Indabri saya bilang, oke, kita ke Benti. Tapi saya bilang jalan kaki saja ya. Saya aja tidak tahu ini orang Arfak ini. Kalau tunjuk tidak bilang dekat. Dia tidak bilang. Saya bilang, bagaimana berapa jam? Dekat saja, tunjuk dengan hidup. Perjalanan itu masih keluar dari Indabri itu saya semua turun bawah, mulai naik saya mulai. Tapi ada 2 orang sudah tua, maksudnya umur lebih tua dari saya. Mereka yang pikul kita punya tas-tas. Kita jalan sampai saya sudah capek. Dan saya berpegang di dorang. Tapi saya gode bagaimana kan biasanya orang Arfak di gunung-gunung kan kurus-kurus kan, kalau di kota jadi gode pak. Kalau di gunung kurus betul kira-kira. Saya pikir bagaimana mungkin saya, tapi saya pegang, tuntun saya pegang. Saudara, kalau Tuhan tidak hanya kita bisa gantung doa di Tuhan, tapi Tuhan menggendong kita di saat tidak mampu. Pada waktu jalan itu, saudara, naik di Benti saya setelah mampu lagi. Jadi saya jalan mundur. Saya bilang tolong lihat belakang ya. Tapi jalan mundur tapi maju, maksudnya balik belakang baru mundur. Saudara-saudara, saya lanjut di sini. Peluang untuk mengalami Tuhan, mengalami penyertaannya, mengalami kasih dan tuntunannya, mengalami perlindungannya, bahkan
Di saat tidak mampu dia menggendong kita. Karena itu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di lembah kekelaman? Yang harus kita lakukan adalah satu, tolak ketakutan. Artinya apa? Ketakutan itu ada, tetapi jangan beri diri dikuasai oleh rasa takut. Ya toh? Jangan beri diri dikuasai oleh rasa takut. Yang kedua, menolak patah semangat. Kalau mulai bekerja dan mulai, aduh, kenapa saya terpisah lagi, terus lagi, terus. Tidak. Tolak itu patah semangat. Dan terimalah penghiburannya. Aku menyertai engkau senantiasa. Kata Yesus. Aku tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kesimpulannya, kalau memang kita harus melewati lembah kekelaman, kalau memang kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, pertama yang kita harus lakukan, bersyukurlah. Mengapa bersyukur? Karena gembala selalu ada. Sedangkan di tempat yang dikatakan di padang berumput hijau, di air yang tenang, gembala tuntun kita di air tenang, tidak tuntun di air bergejolak. Seandainya air bergejolak, dia pasti gendong. Karena domba itu bulunya beratur, bulunya panjang, kalau kena air nanti tambah berat dia hanyut. Makanya gembala ada selalu standby. Nah, dan seandainya kita memasuki lembah kekelaman, dia pasti tidak akan tinggalkan biarkan kita. Karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah karena kita punya gembala, gembala yang baik. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bersyukur untuk firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, dan menghiburkan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Engkau Tuhan Sang Gembala, Gembala yang baik. Karena di Yohanes pasal 10 ayat 11 Yesus sendiri berkata, akulah gembala yang baik. Kami bersyukur karena gembala yang baik ini selalu ada, selalu bersama dengan kami. Dan kami bersyukur oleh karena bekal firman Tuhan, kekuatan penghiburan dari firman-Mu akan menolong kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Bahkan di saat-saat kami untuk memasuki dan berjalan lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu dan tolong kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Demikian saya kembalikan kepada acara.